Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di hari ini insyaallah kita lanjutkan bagaimana upaya usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab di masa pemerintahannya dalam mensejahterakan para pengikutnya, para kaum muslimin, serta memperluas agama Islam ketika itu. Ya, adapun seperti biasa sebelum kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, sebelum melanjutkan di hari ini, maka seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman dibuka bukunya di halaman ke-111. Oke, baik, di sini. Yaitu memberantas kebatilan dan berani serta bijaksana. Di sini dikisahkan dalam sebuah kisah yang mana ada seorang gubernur Mesir yang bernama Amr bin As. Dia berharap bisa untuk membangun sebuah masjid. Tentu tujuannya untuk beribadah umat Islam, kemudian untuk pengajaran-pengajaran dan lain sebagainya di Mesir. Namun ketika melakukan pembangunan, ya ternyata sebagian tanah yang sedang dibangun itu ternyata dimiliki oleh seorang Yahudi, yang mana tentu pemimpin ini atau gubernur Mesir ini, Amr bin As ini, berharap agar orang Yahudi tersebut dapat menjual tanahnya ya kepada gubernur. Tentu hal ini untuk dibangunkan masjid, karena sebagian masjid sudah dibangun. Nah, akhirnya ketika itu dikarenakan si pemilik ini benar-benar tidak mau menjualnya, bahkan mengatakan dengan harga yang tinggi pun dia tidak mau menjualnya, sehingga tidak ada langkah lain yang dilakukan oleh gubernur. Gubernur tetap melanjutkan pembangunan, ya, kemudian tetap melakukan pembangunan dan tidak memikirkan kesedihan yang dihadapi oleh si pemilik tanah. Mungkin kita tidak bisa menyalahkan keduanya ya, karena keduanya memiliki pendapat masing-masing. Oleh karenanya si pemilik ini tentu bersedih. Kemudian tentu dia merasa untuk rela melepaskan hal tersebut. Kemudian setelah itu ia melaporkan ke pemerintahan pusat, yaitu kepada Khalifah Umar bin Khattab, yang mana ketika itu saat itu berada di Madinah. Kemudian menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan sebab alasan ia datang ke Madinah. Kemudian apa yang dilakukan oleh gubernurnya ketika itu, ya, gubernurnya yang ada di Mesir. Kemudian adapun setelah disampaikan semuanya dan Khalifah Umar bin Khattab menyimak apa yang disampaikan oleh orang Yahudi itu yang memiliki tanah, maka Khalifah Umar bin Khattab segera memerintahkan untuk memberikan sepotong tulang. Kemudian tulang itu diberikan garis yang lurus dengan pedangnya. Dan setelah itu tulang itu yang sudah ditandai lurus dengan pedangnya itu diberikan kepada si pemilik tanah itu. Kemudian untuk kembali ke Mesir dan diberikannya kepada gubernur Mesir, yaitu Amr bin As. Kemudian setelah pemilik itu bergegas kembali ke Mesir, ya, kemudian ia menyampaikan atau memberikan tulang itu kepada gubernur Mesir. Seketika gubernur Mesir itu, yaitu Amr bin As, merasa ketakutan ya, dengan surat tersebut, karena memiliki arti yang mendalam. Ya, kemudian sehingga si pemilik tanah ini merasa penasaran. Kenapa engkau ketakutan? Ya, kenapa bingung? Ya, akhirnya pemimpin atau gubernur Mesir ini, Amr bin As ini, menyampaikan bahwasanya yang dimaksud itu adalah bahwasanya agar gubernur, yaitu Amr bin As, agar bersikap lurus, tidak memandang siapapun, terutama dari agama-agama lain, karena si pemilik tanah itu adalah agama Yahudi. Ya, kemudian gubernur harus menegakkan keadilan, maksudnya yaitu bagaikan garis lurus yang dibuat oleh
pedang Khalifah Umar bin Khattab. Tidak ada bengkok sedikit pun. Kemudian yang dimaksudkannya apakah? Yang dimaksudkan adalah keadilan itu harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Ya, tidak memandang agama maupun ras. Ya, tidak membeda-bedakan. Ya, bahkan maksud dari tulang yang diberikan garis lurus itu, maksud yang negatifnya yaitu apabila gubernur Mesir yaitu Amr bin As tidak mampu untuk melakukan keadilan, maka Khalifah Umar yaitu yang selaku pemimpin atau mungkin bisa kita katakan presidennya itu akan meluruskannya dengan pedang. Seperti itu. Jadi tentu hal ini membuat takut gubernur Mesir yaitu Amr bin As ketika itu. Ya. Oleh karenanya inilah upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar untuk menegakkan ya, keberaniannya serta untuk menumpas, menghilangkan yang adanya kebatilan. Walaupun itu dilakukan oleh seorang gubernur sekalipun. Seperti itu. Baik, adapun selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yaitu tentu memperluas agama Islam. Jadi Islam di masa Khalifah Umar ini sangat terkenal. Ya, karena kenapa? Karena agama Islam itu luas ketika itu. Karena penyebaran agama Islam sudah di mana-mana. Hampir sebagian besar Arab, kebagian luar-luarnya, Jazirah Arab dan bagian luarnya itu dikuasai oleh umat Muslim. Ya, jadi di sini perlu diketahui bahwasanya hampir sebagian besar di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah ya, untuk menyebarkan agama Islam. Ya, adapun ada salah satu perang yang pernah terjadi di masa Khalifah Umar yaitu perang Yarmuk. Yang mana di dalam perang ini hampir umat Muslim ini menghadapi kekalahan. Kenapa Kak? Karena diberitakan atau difitnah bahwasanya khalifah atau pemimpin yaitu Umar bin Khattab ini sudah wafat atau meninggal. Sebenarnya tidak, sebenarnya belum. Ya, sehingga hal inilah yang melemahkan umat Muslim ketika itu. Ya, namun berkat dengan kebijaknya Khalifah Umar, kemudian keperwiraan Khalifah Umar, maka kaum muslimin ini semangat kembali. Ya, kemudian bahkan bisa memenangkan peperangan. Bayangkan teman-teman, perang Yarmuk ini kurang lebih umat muslim ini beranggotakan pasukan kurang lebih 40.000. Sedangkan dari pasukan Romawi di dalam perang Yarmuk ini jumlahnya itu ada 240.000. Jadi perbedaannya 200.000. Ini tentu sangat berbeda jumlahnya. Ya, sangat banyak di golongan Romawi dibanding dengan orang-orang Muslim, yaitu yang hanya 40.000. Namun dikarenakan orang-orang Muslim ini cerdas, terutama pemimpin maupun panglima dalam perang yang memiliki kemudian pemimpin strategi peperangan, memiliki kemampuan yang ahli dan profesional dalam bidang peperangan, ternyata pasukan Romawi yang berjumlah 240.000 ini dapat dikalahkan oleh kaum muslimin yang hanya berjumlah 40.000. Ya, sehingga hal inilah ketika umat muslim menang di dalam peperangan Yarmuk, maka wilayah Syria ini dikuasai oleh umat muslim. Kemudian sehingga dari wilayah Syria ini terus ke bagian-bagian setelahnya sehingga hampir sebagian besar itu dikuasai oleh umat muslim. Di sini bahkan Damaskus, kemudian Aleppo, kemudian Hamash dan Antioquia ini dikuasai oleh umat muslim. Ya. Adapun setelahnya ketika jenderal pemimpin Romawi ini kabur atau mundur ke ke Baitul Maqdis yaitu yang ada di Palestina, ya, lari ke Palestina beserta para pasukan, ternyata hal itu tetap dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan tetap dihadapi oleh kaum muslimin sehingga Baitul Maqdis ini dapat dikuasai oleh umat muslim. Ya, tentu hal ini dilakukan dengan cara yang baik-baik terlebih dahulu sebelum melakukan peperangan secara langsung. Yang mana pasukan Romawi ini sebelumnya dilakukan peperangan atau mengepung kota tersebut yaitu Baitul Maqdis kurang lebih selama 4 bulan. Bayangkan teman-teman, 4 bulan. Kurang lebih kalau kita jumlahkan yaitu sebulannya 30 hari, jadi kurang lebih 120 hari itu mereka dikepung di Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ya, sehingga alhamdulillah
ketika pasukan Romawi itu banyak yang kelaparan karena 120 hari, tentu persediaan bekal sedikit. Ketika dikepung selama 120 hari itu, akhirnya pemimpin dari umat Kristen Romawi ini akhirnya menyerahkan diri. Ya, mereka atau pemimpin ini melakukan perdamaian kepada umat Muslim dan menyerahkan Baitul Maqdis. Ya, di sini sehingga Baitul Maqdis ini diserahkan secara cuma-cuma kepada kaum muslimin. Ya, karena atas kekalahan mereka setelah dikepung oleh umat Muslim selama 4 bulan. Ya, sehingga perdamaian itu diterima oleh khalifah dengan baik, dengan bijak. Ya, dan ini pun terjadi pada tahun 18 Hijriah dan bertepatan tahun 639 Masehi. Jadi alhamdulillah, tentu kita sebagai umat muslim seharusnya bangga dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh para khalifah terdahulu, oleh para sahabat terdahulu, kemudian dilanjutkan oleh dinasti-dinasti dan lain sebagainya. Nanti kalian kedepannya akan mempelajari. Ya, tentu mereka bersikeras berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Tentu dengan cara yang baik. Tidak serta-merta memerangi. Karena mereka tidak punya landasan, tidak berlandasan perang itu hanya untuk senang-senang. Ya, namun tentu punya tujuan, yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Dan dilakukan dengan cara-cara yang baik. Tidak serta-merta atau langsung melakukan peperangan, tidak. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab di masa pemerintahannya. Yaitu juga tentu hal ini dibantu oleh para pengikutnya, para tim, para pemimpin-pemimpinnya. Yaitu baik mereka yang ahli dalam strategi, kemudian mereka yang ahli dalam panglima dan lain sebagainya. Tentu hal ini yang menjadikan umat Islam ini terkenal di ketika itu. Bahkan hampir sebagian besar wilayah yang ada di daerah Jazirah Arab maupun di bagian-bagian luarnya seperti Damaskus, kemudian Aleppo dan lain sebagainya, bahkan ke Syria, ke Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh umat muslim. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah. Untuk selebihnya teman-teman bisa dibaca, kemudian dipelajari lagi. Apabila memang kurang difahami, silahkan bisa ditanyakan. Ya, kita sharing bareng-bareng. Dan kakak juga meminta maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau salah dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.